Halo, nama gue Polar and welcome to Anime Time. Gue menghadapi episode anime yang sudah tayang dan sudah gue tonton. Dalam video kali ini, gue mau ngebahas tentang anime Tate no Yuusei no Nariga di episode ke-6. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk membantu video review anime gue selanjutnya ya. Hiro-chan no tenshi no youna miryōku o amasu koto naku hyōgen suru tame ni ganbattaimashita! Oke, langsung aja ke review kali ini. Di awal episode langsung diperlihatkan adegan lucu ya tentang si blacksmith yang lagi mau sarapan, sepertinya ya. Dan dia menyiapkan makanan berupa roti sandwich yang sudah dia taruh di atas mejanya itu. Tapi tiba-tiba datanglah rombongan Naofumi, Raphtalia, dan Viro yang baru aja sampai ke tokonya itu dan untuk bertanya-tanya mengenai pakaian. Tapi sayangnya si Viro di sini terlihat agak lucu ya karena kain tebal yang nutupin badannya itu kayak gede banget, kayak gembul gitu. Si blacksmith yang juga pas ngeliat mereka datang, langsung aja si Naofumi dikatain lolicon karena dia lihat si Naofumi ini selalu aja bawa anak-anak ke tempat dia. Jadi para penonton yang nganggap si Naofumi itu lolicon sudah diperjelas sama si blacksmith ini ya. Nah, pada saat itu juga si Viro itu bilang kalau dia itu lapar dan pengen makan. Pas juga ada di situ makanan yang dibuat si blacksmith itu, si sandwich yang itu ya. Si Viro ini juga ngeliatin makanannya itu terus. Langsung aja si blacksmith itu ngasih aja makanan ke si Viro. Dan berubahlah si Viro itu jadi burung gede dan langsung makanannya si blacksmith itu dimakan sama dia. Dan kita bisa melihat ekspresi kaget dari si blacksmith itu sangat lucu ya. Karena saking kagetnya melihat si Viro itu dia langsung aja kayak orang blow on gitu ngelihat si Viro itu berubah jadi burung gede. Di sini juga diperlihatkan kalau mereka sebelum ke tempat si blacksmith itu ada ke tempatnya si penyulut budak, dan dimana mereka itu dijelaskan kalau si Viro itu jenis filolial yang spesial karena bisa dilihat ada dijelaskan kalau si Viro ini jenis ratu dari ras burung filolial. Nanti ada ketemu di hutan ras filolial lainnya yang untuk membuktikan kalau si Viro ini adalah ratu mereka nantinya atau harusnya. Dan pada saat percakapan di tempat blacksmith itu ternyata si Naofumi sedang mencari baju untuk dipakai oleh si Viro ini. Karena si Viro ini kan kadang berubah jadi burung, kadang berubah lagi jadi manusia. Oleh karena itulah si Naofumi lagi nyari baju yang bisa berubah khusus untuk ras yang bisa berubah mengikuti alur penggunanya. Lalu mereka diarahkan ke toko spesialis pembuat baju. Di situ ada lagi ketemu orang baru ya, yang baru muncul si tailor atau pembuat baju lah. Ini di sini gue doang atau setiap ketemu karakter pembuat baju di manga atau di anime pasti di karakternya eksentrik banget ya. Ada yang penampilannya aneh, ada yang sering juga overaktif kayak gini nih pembuat bajunya. Kalau ngeliat Loli atau di sini ngeliat si Viro jadi exciting gitu si tailor atau pembuat bajunya itu. Untuk pembukaan awal episode ini, gue bisa bilang kita digiring dengan baik sih. Karena pembukaan episode yang dikasih dengan komedi yang membuat kita para penonton sedikit hilang rasa was-was ketika nonton episode kali ini. Karena untuk awal-awal sendiri, mungkin sebagian dari penonton termasuk gue juga, dimana gue merasakan was-was. Apakah dia akan menemukan masalah lain atau masalah yang membuat dia terpuruk lagi di episode kali ini. Itu yang membuat gue was-was. Karena itu yang dihadirkan di setiap episodenya. Tapi melihat di awal episode ini, rasa was-was penonton atau gue sendiri pun mulai pada hilang sedikit. Sedikit ya, kan belum habis nontonnya, baru awal-awal aja. Nah, masuk ke toko sihir, di situ penyihirnya ada bilang kalau mereka harus mencari batu sihir untuk membuat benang sihir. Dari situlah perjalanan mereka untuk mencari batu sihir dimulai. Dalam perjalanan si Naofumi dengan anak-anaknya, ternyata si Naofumi ini berhadapan dengan banyak sekali orang. Orang pertama yang dihadapi adalah ketika dia lagi mau ke desa dan ada orang sedang berlari karena sedang membawa obat untuk ibunya. Nah, dari situlah si Naofumi itu melihat sebuah potensi pekerjaan yang mungkin membuahkan hasil. Jadi dia tanpa dia sadari, dia sudah pergi kemana-mana dan membantu orang-orang di desa yang dia kunjungi. Terlihat tanpa dia sadari pun, si Naofumi ini sudah menjadi orang suci. Ya, disebutnya di sini orang suci ya, karena dia sudah membantu orang-orang yang sudah dia temui. Nah, pada saat si Naofumi ini lagi mengantar seorang pedagang atau merchant gitu ya, dia sedang menghadapi bandit yang mengganggu perjalanan mereka. Tapi tanpa ada perlawanan yang keras, mereka pun langsung aja ditangkap. Dan lucunya lagi, si Naofumi ini malah ngambil barang-barang yang ada di tempat persembunyian para bandit itu.
命をも商売の種にするとは。 Dan enaknya lagi, si Naofumi ini mendapatkan keahlian baru. Beda dengan skill ya. Ya, dia dapat skill, tapi ini keahlian. Ini keahlian yang dipelajari sendiri, dan itu adalah dari si merchant yang bareng atau dia kawal itu. Si merchant ini ada ngajari si Naofumi untuk mengasah batu sihir. Jadi dia dapat skill dan keahlian baru dalam berbisnis dan membuat sesuatu dari batu sihir. アクセサリーショーから最初に教わったのは貴金属の加工技術とそのための道具の使い方。 Dan gak cuma itu aja sebenarnya, si Naofumi ini sebenarnya dapat informasi tentang para pahlawan itu. Di sini diceritain tentang si pahlawan tombak, pahlawan pedang, dan pahlawan panah. Bisa terlihat kalau si pahlawan tombak itu menyelamatkan desa dari kemiskinan dengan memberi biji sihir untuk mereka. Nanti gue bahas dikit ada kaitannya dengan the ending episode kali ini ya. Dan si pahlawan pedang yang melawan naga ini. Nah, ini dia nih, akan menghasilkan rencana baru dari naga yang dikalahkan sama si pahlawan pedang. Karena naga yang dilawan sama pahlawan pedang itu tidak benar-benar dibersihkan atau tidak benar-benar dimusnahkan sama dia. Bangkainya itu masih ada. Dan naga itu jadi undead. Kalau tidak salah ya. Kalau salah mau direvisi. Karena seingat gue di cerita di manganya, kalau naga itu akan menjadi undead dan menjadi racun bagi para penduduk desa yang ada di situ. Kalau pahlawan panah saya juga kurang perhatiin. Karena dia ini nggak ada masalah juga sepertinya. Karena lagi anteng-anteng aja dia di episode kali ini ya. とにかくお望みの宝石があれば手配しますよ。もちろん値段も勉強させてもらいます。 Nah, di ending sendiri kan si Naofumi dan anak-anaknya, si Viro dan Natalia ini, serta ada penyihir dari toko penyihir itu ikutan untuk datang ke tempat batu sihir itu berada. Di situ, sebelum masuk ke tempat yang lebih dalam, mereka itu menemukan kotak peti kosong yang berisi sebuah biji. Mulai sadarkah kalian? Bijinya itu kalau gue perkirakan bakal ada kaitannya dengan si pahlawan tombak yang naif dan bodoh itu. Karena ingat beritanya apa? Dia ngasih biji ajaib ke desa itu, dan hanya satu loh, dan di peti itu hanya satu juga. Dan sudah diperingatkan di tulisan di samping petinya itu, untuk tidak menanam biji itu, tapi malah dikasih ke desa itu. Kelar itu desa gara-gara itu biji. 古代語ね、この種子が世に出ないことを切に願う。人々が上に困らぬようにという願いは最悪の形で現れるであろう。 Di dalam goa itu, mereka awalnya menemukan sebuah monster kelelawar yang bisa membuat kita mendengar sesuatu yang kita tidak ingin mendengarnya. Dan si Viro itu ketakutan kalau dia itu akan dibuang. Jadi ya nggak bakal dibuang kok si Viro. Udah imut kayak gitu, masa dibuang sih? Kan Viro imut, hehe. 主人様はフィーロのこと捨てたりしない？金がかかってるんだ。簡単に捨てない。ナオフミ様。 Di ending juga terlihat ya kalau si Naofumi dan kelompoknya itu melawan monster yang bisa dibilang mirip Chimera atau Nue. Karena di sini dilihat ya emang mirip Nue sih sebenarnya kalau menurut gua. Karena dilihat dari wajah, badan dan ekor. Wajahnya monyet, badannya singa, dan ekornya ular. Jadi mirip dengan iblis Nue dari legenda Jepang ya. Walau iblis yang ini nggak kuat-kuat amat dan kalah hanya dengan skill baru si Naofumi dan teriakan si Vilo. Lucunya lagi, skillnya si Naofumi ini bentuknya kayak toa gitu, kayak pengeras suara imut gitu sih bentuknya. ここに向かって大声で叫べ。みんな耳を塞げ。 Di ending sendiri akhirnya mereka sudah mendapatkan batu sihir yang mereka perlukan untuk membuat baju untuk si Viro ini. Dan terlihat kalau si Viro ini lagi membuat benang dari batu sihirnya. Karena mana yang harus dimasukkan ke benang itu harus dari penggunanya sendiri. Jadi harus si Viro sendiri yang membuat benangnya. なんかだるくなる。フィーロちゃんの魔力を糸に変えてるからね。もうちょっとだけ我慢して。Dan akhirnya jadi juga bajunya si Viro itu yang dibuat sama si cewek Tyler atau pembuat baju yang ada di awal. Bisa terlihat bajunya si Viro itu sesuai dengan bulunya berwarna putih dan pita di lehernya. Ketika berubah pun, pitanya itu pun ikut berubah menjadi besar menyesuaikan lehernya si Viro. Keren dan imut sih kelihatannya. フィーロ頑張れ。部屋の中で急に変身しない。Untuk episode kali ini gue bisa bilang tidak ada masalah yang membuat psikis emosi kita terkuras ya karena melihat adegannya. Tapi kita bisa mendengar dan melihat banyak adegan imut dan lucu di episode kali ini. Sudah mulai bisa terasa untuk cerita isekai yang mainstream. Meskipun begitu, cerita untuk episode kali ini masih enak untuk ditonton karena kita bisa melihat wajah si Naofumi yang berkata-kata dingin dan tapi dengan maksudnya yang lain. Kayak tsundere gitu deh gue ngelihatnya si Naofumi ini. Dan cerita Talia yang terlihat selalu cemburu kalau si Viro itu selalu dekat sama si Naofumi. Jadi seger deh melihat percakapan antara si Naofumi, Raphtalia, dan si Viro ini. フィーロって神様？ほら、人前で喋っちゃダメってナオフミ様に言われたでしょ。ごめんなさい。
Oke, itu aja review gue kali ini. Thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Kira-kira pendapat kalian seperti apa tentang episode kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan channel ini, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk beritahuan video-video terbaru. Bantu gue untuk menyebarkan video ini ke semua sosial media kalian ya. Thank you for watching. Bye-bye.